Ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan mendapatkan email dari pihak ketiga yang mengatasnamakan sebuah perusahaan yang gak kalian kenal, tapi dia mengenalkan bahwa dirinya merupakan perusahaan pihak ketiga proses penagihan dan penjemputan dana dari nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, ini sudah mulai banyak dilakukan dan ini cukup merasakan bagi orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, buat teman-teman yang mungkin gagal bayar di EasyCash, Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, Ada Kami, dan lain sebagainya yang mendapati email seperti ini, yang mana ini sebenarnya dilakukan oleh para oknum DC yang belum tentu kebenaran dan yang belum tentu kita bisa pastikan itu benar-benar mereka. Ya, ini sudah membuat panik kebanyakan orang, di mana ketika ada sebuah surat somasi bahkan dari sebuah PT, yang mana ini penting banget buat kalian untuk peduli, ya, untuk membaca secara teliti, untuk menganalisa bener nggak sih surat formal itu seperti apa, surat legal itu seperti apa, sehingga teman-teman tidak akan tertipu lagi. Kalau cuman bikin sekedar surat atau email pemberitahuan, siapapun juga bisa kok bikin email, siapapun juga bisa kok bikin surat. Jadi teman-teman tidak perlu takut yang berlebihan dulu ketika mendapati sebuah surat atau ancaman dari pihak ketiga. Ya, biasanya isi suratnya itu cuman ngomong seperti ini nih. Kami dari pihak ketiga yaitu PT bla 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 mewakili dari aplikasi pinjaman online EasyCash, Ada Kami, Kredit Pintar, Akulaku, ShopeePay, dan lain sebagainya. Ya, itu contoh aja teman-teman ya. Nah, meminta untuk bisa segera melunasi dan ada itikat baiknya, dan jika tidak akan mengirimkan tim lapangan kami untuk menuju ke rumah, ya, sehingga ini akan membuat orang jadi langsung panik. Kenapa? Ya, siapa sih yang nggak takut ada DC lapangan datang ke rumah? Apalagi buat teman-teman yang baru pertama kali galbay, yang baru pertama kali melakukan pinjaman online dan memang terkena musibah tidak bisa membayar pinjol tersebut. Nah, inilah target-target utama mereka. Orang-orang awam, orang-orang takut, orang-orang yang nggak paham tentang pinjol, mereka bisa tekan semaksimal mungkin dengan satu tujuan, agar para orang-orang ini mau membayar kalian, mau membayar hutangnya. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir, tetap tenang aja, tetap fokus seperti biasa aja. Usahakan kalian tetap tenang, karena kalau kalian panik, terlihat takut, itu akan jadi makanan empuk bagi mereka. Mau itu pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, nggak ada urusan ya. Kalau misalnya utang nggak bisa bayar, ya udah kalian stop aja, beli lubang tutup lubang, nggak usah cari dana talangan, biarkan aja berjalan dengan semestinya. Ya, kalau memang sampai amit-amit beneran masuk ke jalur hukum, nggak perlu khawatir juga kok, karena ini urusannya perdata. Kalian tinggal ceritakan aja kondisi kalian di pengadilan, di sidang, beres teman-teman ya. Nggak ada aneh-aneh, dan saya yakin jarang banget aplikasi pinjol yang mengirim nasabahnya ke jalur hukum atau ke sidang gugatan masalah tidak bisa membayar. Karena ya biasanya utang pinjol itu kan nilainya nggak besar ya, nilainya paling 2 juta, 10 juta, 20 juta. Jarang banget tuh yang galbay sampai ratusan juta, sehingga pinjol perlu mengambil tindakan untuk masukin ke jalur hukum dan sampai melalui sidang. Itu bener-bener jarang banget. Jadi teman-teman please nggak usah takut, tenang aja ya. Kalian bisa melakukan apapun, kalian bebas melakukan apapun, tapi satu hal, jangan gali lubang dan tutup lubang ya. Terus kemudian hindari pinjol sampai saat itu juga. Nah, ini penting juga buat teman-teman yang mungkin galbay di pinjol ilegal ya. Segera hapus atau uninstall aplikasinya, segera reset HP-nya, takutnya disusupi sesuatu informasi atau skrip yang berbahaya yang mengancam keselamatan atau mengancam keamanan data kalian, teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman yang mendapati email, nggak usah takut, tetap semangat. Yuk kita bisa bebas dan lepas dari jeratan hutang pinjaman online. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.